Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hastana Channel. Bintang tamu kita kali ini, Bro Rangga, Bro Dimas. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar, Dimas? Apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Gimana baik-baik saja. kepada Bapak Host? Kabarnya sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Podcast kedua. Iya. Kita bicara podcast kedua. Kenapa? Ya, malam hari ini di 2020 Desember, kira-kira di awal bulan Desember ini di sini kita merealisasikan apa yang kemarin sudah kita diskusikan. Jadi saya jelaskan sedikit atau saya perkenalkan sedikit profil dari Mas Dimas. Dimas itu arsitek yang berpartner sama saya, yang kerja bareng sama saya di Jakarta. Sudah beberapa proyek kita selesaikan dengan dibantu oleh Mas Dimas. Sedangkan Rangga ini anak Lumajang, arsitek berkaryanya di Surabaya. Nah, dua arsitek muda ini saya gandeng, saya usung bareng untuk coba kita tunjukkan atau kita ajak berkarya di Lumajang. Oke, ke Mas Dimas dulu deh. Iya. Cerita singkat deh, kenapa kok terdampar di Lumajang? Awalnya karena paksaan ya. Enggak, awalnya itu karena saya ingin berkarya lebih. Tugas saya itu ingin mencari portofolio. Bukan cuma hanya di Jakarta, tapi mencoba di wilayah baru, terutama di Lumajang. Karena ada potensi besar, terutama ya Mas Arif, yang harus kita kembangkan, terutama dari segi desain dan segi arsitekturnya. Oke. Itu juga terlebih tantangan saya. Kita harus memperkenalkan gaya model baru, style baru yang harus bisa, yang insya Allah mungkin diterima oleh masyarakat Lumajang. Itu sih yang tujuan utama saya. Jadi kalau pernah kita dengar sedikit, tantangannya adalah jualan sepatu di kebanyakan orang yang tidak pakai sepatu. Iya, betul, seperti itu. Cuman tantangan tersendiri itu, tantangan utamanya adalah saya hanya mengejar portofolio. Saya ngejar apapun sesuai apa yang ada di bidang saya. Passion saya arsitektur, passion saya mendesain, passion saya memang merencanakan sesuatu yang bukan dibayangin orang, tapi bisa dinyatakan di sebuah bangunan gitu, terutama di properti. Terlebih lagi, saya juga sering banget berpartner dengan orang-orang yang jauh lebih senior lagi daripada saya, yang membahas rumahnya itu aja. Tapi kalau di sini saya bisa bebas, saya bisa berkarya lebih, saya bisa mendapat ruang yang jauh lebih luas lagi, terutama untuk karya saya sendiri. Gitu maksudnya. Itu tadi ulasan singkat dari Dimas kenapa bisa ada di Lumajang. Iya. Nah, sekarang Rangga. Rangga ini kan arsitek UPN kalau nggak salah ya. UPN, Pak. Berkarya di Surabaya. Di Lumajang belum pernah. Belum pernah sama sekali. Jadi saya cerita singkat sebentar ya, flashback kenapa kok Rangga ada di sini. Tadinya saya kepengen tim kita itu harus dan wajib ada di setiap divisi, itu harus diisi anak-anak Lumajang. Lapis kedua harus anak Lumajang. Jadi saya kepengen transfer knowledge, artinya tim yang saya bawa dari Jakarta untuk posisi-posisi tertentu yang menjadi key person itu selalu harus dibayang-bayangi oleh anak Lumajang. Nah, kebetulan di divisi arsitek yang dikawangi oleh Mas Dimas dikawal oleh Mas Rangga. Itu ceritanya. Awal ketemunya ya referensi, tapi saya lihat dulu beberapa referensi yang sudah masuk ke saya pada saat saya ajak ngobrol. Kira-kira yang waktu itu saya tangkap ya, ekspresi mukanya si Rangga pas pertama kali ketemu saya, itu yang saya ingat-ingat. Iki arek congkak banget, bajingan. Oh, sendalan jepit bro, bayangin coba. Jari ini wawancara arsitek, kampret sendalan jepit.
Monggo, Mas Rangga, silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya masuk untuk pekerjaan di Astana ini nantinya yang paling mendasar dari saya karena saya percuma rasanya berkarya di kota orang. Maksudnya ekonomi yang berkembang hanya di Surabaya. Karena ini kota kelahiran saya, jadi saya ingin memberikan sentuhan arsitektur di kota ini yang belum ada. Konsep-konsepnya sangat mengena. Saya sangat setuju dengan konsep yang dibawa di Astana ini. Seharusnya, kenapa nggak dari dulu, pikir saya seperti itu. Momentumnya mungkin. Momentumnya mungkin. Kebetulan juga 1 bulan kemarin saya itu sama istri juga berdoa, kapan saya waktunya kembali di Lumajang. Ternyata ada kesempatan di Astana ini. Oh, Mas udah punya istri ya? Sudah, Oh. tinggal Iya. anaknya saja. Tinggal Mas Bro Dimas. Kok saya mancing ya? Jadi itu teman-teman viewers kita ya. Kenapa kok kita ada di sini? Saya undang teman-teman dari Jakarta untuk berkarya di Lumajang. Saya juga tarik putra daerah yang asli Lumajang untuk juga ikut berkarya di Lumajang. Pesannya adalah, ayo kita bikin perubahan. Kita anak-anak muda yang potensial, kita jadikan tim ini sebagai penggerak. Kita bikin perubahan melalui sesuatu yang kecil. Kita coba kasih warna baru dari sisi arsitektur tentunya, yang menjadi bidang keilmuan kami, Dimas dan Rangga. Mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan terkait bocoran sedikit. Apa yang akan kita kerjakan, Saya ada. apa yang akan kita usung yang menjadi beda. Boleh nggak kalau sebelum situ saya boleh nanya pribadi ke Mas Arif? Boleh, sendiri? silakan. Oke, ini balik tanya aja ya. Silakan. Kenapa Mas Arif memilih saya? Padahal sebelumnya, ini flashback ke belakang aja buat teman-teman juga sekalian. Saya itu sering banget nolakin pekerjaannya Mas Arif. Itu banyak banget. Dari kerjaan yang kecil, kerjaan yang besar tuh saya tolakin. Tapi Mas Arif kenapa memilih saya, mempercayakan saya hadir di Lumajang? Jadi gini bro, yang saya nilai dari kamu itu adalah tipe-tipe arsitek desainer. Ya. Kita punya kategori ya, arsitek itu sebenarnya ada 2 kategori kalau menurut pemahaman saya. Ada yang desainer, ada yang drafter. Nah, kamu masuk kategori arsitek desainer yang mana taste desain kamu itu selera saya. Wih. Artinya pada saat saya mendesain sendiri, hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan cara dan gaya kamu mendesain. Oke. Jujur, desainer atau yang mampu atau yang mau menerapkan apa yang saya pikirkan itu nggak gampang. Mau desainer grafis, mau desainer arsitektur, itu punya gaya yang kalau kita anak-anak desain gitu ya, yang idealis. Ya, Jadi, idealis betul. Punya karakter betul. sendiri. harus punya karakter. Jadi daripada saya capek menjelaskan apa yang saya mau, biasanya saya kerjakan sendiri. Nah, berhubung di sini saya pegang kemudi, nggak mungkin saya mengerjakan itu sendiri. Saya butuh teman-teman yang punya taste dan karakter desain yang sama seleranya dengan saya. Nah, itu ketemulah kamu dan Rangga. Oh, gitu. Oke. Kalau kamu bro, apalagi yang menjadi trigger kok aku nanti gini gitu. Selain tadi urusan yang memotivasi kamu terkait berkarya di Lumajang, bocoran apa sebenarnya yang pengen kita bikin? Boleh coba diceritakan sedikit aja di sini supaya teman-teman viewers kita paham apa yang akan kita kerjakan, kenapa kita berbeda.